Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review. Pemirsa, yang kita masih berbincang kopi, komoditas penyumbang surplus perdagangan. Pak Sugandi masih bergabung bersama kami, Pak. Ya. Ya, tadi Anda sempat katakan dari sisi produktivitas di tingkat petani ini sangat rendah. Kemudian dari posisi impor ini dari beberapa waktu terakhir terus mengalami peningkatan begitu, Pak Sugandi. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, Pak? Apakah memang produktivitas dari petani yang mengalami penurunan signifikan dan apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Saya kira impor tidak terlalu berbahaya. Impor tidak terlalu cuma karena tidak di 2016 karena hanya kita yang terlalu. Kalau ini namanya cukup lumayan, impornya tidak begitu. Memang impor itu banyak masuk itu kepentingan industri. Lebih banyak kepentingan industri. Sementara dari produktivitas di tingkat petani ini, serapan ke industri domestik tidak begitu besar, Pak Sugandi. Produktivitas di petani masih stabil, 700-800 hektar rendah sekali kalau dibandingkan negara lain. Tapi konsumsi dalam negeri ini ya belum terus ya. Tapi ada waktu ini kelihatannya berkurang ya. Berkurang ya. Ya, jadi masih panen dari tahun ini mungkin masih cukup untuk kita melakukan ekspor dan juga pertumbuhan daripada di luar negeri itu tidak sebesar waktu sebelum pandemi. Pak Sugandi, apa permasalahan utama yang menyebabkan produktivitas di tingkat petani cukup rendah, Pak? Apakah memang dari sisi lahan dan harga komoditas kopi ini cukup kalah bersaing dengan komoditas lainnya, sehingga para petani banyak yang beralih untuk bercocok tanam ke komoditas lain, Pak Sugandi? Sebetulnya kopi kalau dilakukan penyuluhan secara intensif dan produktivitasnya bisa normal, minimal 1 bahkan lebih, karena dia itu bisa lebih ton. Saya kira impaknya itu pasti bagus ya, dan pasti buat kami ini menarik. Ini yang paling penting buat pemerintah itu adalah bagaimana produktivitas itu meningkat dengan melakukan suatu pemberian bibit unggul, kemudian bantuan dari teknis, penyuluhan, supaya naik, dan yang mana income daripada kami itu menarik untuk kita. Karena harga di Indonesia itu stabil, karena sepertinya bagus, tidak begitu itu banyak pengaruh dan harus gitu. Baik, Pak Sugandi, kalau kita berbincang terkait dengan daya saing, Pak, seperti apa produk kopi Indonesia secara global? Secara global, kita sebetulnya kita tidak ada yang bisa sendiri, Mbak. Terutama kopi spesiality, kopi spesialitas. Ketika dari Utara dan seperti tempat yang sangat spesial itu tidak bisa di. Kemudian kedua kita kopi komersial kita yang biasa kita kopi ratus di Indonesia tidak bisa diganti. Jadi sebetulnya persaingan di dalam itu belum bilang kita jual. Problemnya cuma produktivitas petani ini yang tidak merangsang mereka untuk melakukan suatu investigasi. Ini tugas-tugas terlibat pemerintah dan kita ini terus membina petani supaya itu bisa mendapatkan yang baik komoditi kopi ini, dan kopi ini tidak bisa kalau sekalian ya sudah ikatnya itu kalau orang timur bilang nanti ya tidak bisa lepas ya, karena kan seperti ini kan konsumsi dalam di luar negeri ya,
Kalau saat ini kejadiannya kan biasa karena adanya pandemi, karena adanya ekonomi, sehingga ya sekolahnya menurun kan, batas dan harus untuk konsumsi. Tapi kalau kondisi seperti ini berlalu dari normal, sehingga kopi kita ini ya melencang kopi. Jadi itulah yang diharapkan. Baik, Pak Sugandi, kita sudah memasuki di kuartal keempat nih Pak, dari proyeksi ekspor kopi nasional sampai dengan akhir 2020. Apakah ini memenuhi target yang sudah ditetapkan sebelumnya di awal tahun Pak Sugandi, atau ada revisi dalam hal ini? Kalau dari teman-teman sebagai eksportir, kita sudah mengirimkan suatu kontrak, iya kan, dan mestinya tidak direvisi ya, terjadi ini adanya sistem di Eropa ini, apakah mereka minta penurunan di dalam pengiriman seperti waktu pertama itu, gitu. Nah itu yang kita belum tahu, semoga ya di dalam dili. Sudah sistem kontrak begitu dan ini tidak mempengaruhi begitu Pak Sugandi, tapi mungkin dari sisi distribusi mungkin Pak, apakah terkendala tidak dengan adanya pandemi ini dari kegiatan ekspor yang dilakukan? Distribusinya kan ya masih di dalam negeri atau luar negeri? Dalam kegiatan ekspor Pak. Kalau kegiatan ekspor dari distribusi untuk luar negeri, distribusi pengenalan sekarang ini tidak terkendala. Kalau waktu pertama tentang kita terdapat bunga yang sangat berkurang ya dalam hal logistik ya, pengiriman ya. Tapi kalau sekarang saya kira lancar saja untuk melakukan suatu shipment baik maupun kami. Baik. Pak Sugandi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak, dan kita berharap ini untuk dari komoditas kopi terus memberikan kontribusi besar terhadap devisa dan juga perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sehat selalu Pak Sugandi. Iya, sama-sama. Terima kasih, salam untuk semuanya. Baik, ada Bapak Hutama Sugandi, Ketua Umum Gabungan Eksportir Kopi Indonesia. Dan tadi kita membahas pemirsa kopi komoditas penyumbang surplus perdagangan. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun air di air yang mengalir. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.